Wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Ayahanda Sahade, SPD, MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti UTS Statistik Lanjutan 2 pada kesempatan kali ini. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Diana Priya Permatasari dengan NIM 20090250001 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas mengenai tugas 7 lanjutan 2. Di sini saya akan membahas tugas 7. Nah, saya akan membahas terlebih dahulu tentang pengertiannya beserta rumusnya sebelum saya akan memperlihatkan contoh soalnya. Nah, regresi linear berganda membahas hubungan antara suatu variabel dependen dengan beberapa variabel independen atau sering disebut regresi berganda. Dinamakan berganda bukan berarti variabel bebasnya berjumlah 2. Nah, bukan berarti kalau kita mengartikan regresi berganda, biasanya ada yang mengatakan bahwa hanya berjumlah 2, tetapi bisa berjumlah 2 atau lebih. Nah, setelah itu rumus matematis untuk regresi berganda dapat dilihat pada slide yang telah saya tampilkan. Setelah itu, atau secara lengkap dapat juga ditulis sebagai berikut. Nah, rumusnya ada 2, bisa digunakan rumus di atasnya atau rumus di bawah. Nah, untuk penjelasannya dari huruf yang telah ditampilkan pada rumus, yaitu Y sama dengan variabel dependen atau bergantung, A. Koefisien atau konstanta regresi, B1, 2, dan 3 koefisien untuk variabel X1, X2, X3, dan seterusnya. X1, 2, dan 3 disebut variabel independen pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. E. Disebut error. Nah, setelah itu analisis korelasi. Analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linear. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, maka cukup melihat nilai dari koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau lambangnya R merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keratan hubungan antara variabel. Nah, rumusnya dapat dilihat pada slide. Nah, di mana X sama dengan atau disebut variabel independen, sedangkan Y disebut dengan variabel dependen. Nah, sedangkan N adalah banyaknya sampel. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian dan rumus di slide sebelumnya, maka di slide ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mencari rumus-rumus tersebut. Nah, di sini saya telah menampilkan contoh soal, yaitu berikut ini data mengenai hubungan antara hasil penjualan dan biaya iklan dari sebuah perusahaan. Nah, di sini ada biaya iklan dan biaya penjualan. Biaya iklan dalam jumlah rupiah 0,50, sedangkan biaya penjualan 5,000. Nah, untuk biaya iklan dan penjualan, teman-teman semua atau yang telah menontonnya bisa melihat ada slide yang telah saya tampilkan. Nah, kita akan mencari, yang pertama adalah A. Buatlah diagram pancar dari data-data tersebut. B. Dengan menggunakan korelasi Pearson, carilah nilai korelasi dan tentukan jenisnya. Nah, kita di sini telah melihat contoh, kita akan menjelaskan atau mencari dua jawaban, yaitu A dan B. Nah, ini diagram dari penjelasan pada slide sebelumnya, yaitu biaya iklan dan biaya penjualan. Nah, untuk biaya iklan kita tandakan atau menandakan dengan strip warna biru, sedangkan untuk biaya penjualan kita menandakan dengan warna merah. Nah, kalau kita melihat dari diagram tersebut,
biaya iklan dia mengalami penurunan pada poin kelima, sedangkan biaya penjualan menaik dari 1 meningkat menjadi 5. Nah, bisa kita analisis seperti itu. Nah, setelah itu untuk bagian B-nya, yaitu jenis korelasi yang terbentuk adalah korelasi positif. Jika variabel X dan Y ada hubungan, maka diagram pencarnya adalah lurus atau teratur. Apabila diagram pencarnya tidak teratur, artinya kenaikan atau penurunan X pada umumnya tidak diikuti oleh naik turunnya Y, maka dikatakan X dan Y tidak berkorelasi. Kuat dan tidaknya hubungan antara X dan Y apabila dapat dinyatakan dengan fungsi linear paling mendekati, diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien korelasi, atau disingkat atau lambangnya adalah R. Nilai koefisien korelasi ini paling sedikit min 1 dan paling banyak plus 1. Nah, ini harus kita ingat bahwa nilai koefisien korelasi ini paling sedikit adalah min 1, sedangkan paling banyak adalah plus 1. Nah, itu harus kita garis bawahi. Jadi, jika R atau korelasi sama dengan koefisien korelasi, maka R dapat dinyatakan sebagai berikut. Min 1 lebih kecil sama dengan N, lebih kecil sama dengan plus. Nah, itu bisa kita lihat dengan di slide yang telah saya tampilkan. Setelah itu, contoh berikutnya. Berikut ini data mengenai nilai matematika dan statistik dari 10 mahasiswa. Nah, untuk matematika statistik, terdapat beberapa data. Terdapat 10 data. Dapat dilihat juga angka-angkanya di slide, dan kita juga di sini akan mencari bagaimana sih cara menghitung nilai matematika dan statistik dari 10 mahasiswa. Yang pertama adalah A. Hitunglah koefisien korelasi rankingnya dengan korelasi Spearman. B. Sebutkan jenis korelasi dan apa artinya. Mari kita bahas satu persatu. Nah, jawaban. Nah, di slide ini terdapat tabel yang teman-teman dapat lihat X, Y untuk kolom kedua, kolom ketiga ranking X, kolom keempat ranking Y, kolom kelima D, dan kolom ke-6 adalah D pangkat 2. Nah, angkanya pun telah ada dimasukkan dengan menggunakan rumus yang telah saya jelaskan di awal, sedangkan dia juga telah menggunakan rumus dan seterusnya. Dan jumlah yang didapatkan dari hasilnya adalah 22. Nah, di sini juga di bawah ada RS sama dengan 1, dan sudah terdapat rumus yang sesuai dengan yang tadi saya tampilkan di awal. Cara mencarinya, kita tinggal memasukkannya saja ke dalam rumus dari hasil dari tabel yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, dengan hasilnya 0,867. Nah, bisa dilihat pada slide selanjutnya. B. Koefisien korelasi rank Spearman. Koefisien korelasi rank Spearman adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal. Kita bisa garis bawahi, yaitu datanya berbentuk data ordinal, data bertingkat atau data ranking, disimbolkan dengan RS. Koefisien korelasi rank Spearman adalah dapat dilihat juga pada slide, terdapat rumus yang dapat digunakan untuk mencari koefisien korelasi rank Spearman tersebut. Nah, terdapat juga huruf atau lambang yang akan saya jelaskan. Keterangannya bisa dilihat. Yang pertama adalah RS sama dengan koefisien korelasi rank Spearman. D. Selisih ranking. Dan N adalah banyaknya pasangan rank. Untuk menghitung koefisien korelasi peringkat, dapat digunakan langkah-langkah berikut. Jadi, ada beberapa langkah, yaitu 4 langkah yang akan kita gunakan untuk menghitung koefisien korelasi peringkat. Yang pertama atau A, nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur hubungannya diberi ranking. Pemberian ranking dimulai dari data terkecil atau terkecil. Jika ranking sama, ambillah rata-rata. Jadi kita akan mulai mengambil dari data ranking terkecil. Dan jika rankingnya sama, berarti kita ambil di bagian rata-rata dari ranking tersebut. Nah, untuk B, setiap pasang peringkat dihitung perbedaannya. Nah, jika terdapat pasangan peringkat, maka kita harus menghitung berapa perbedaannya. Nah, selanjutnya yang C, perbedaan setiap pasangan ranking tersebut dikuadratkan dan dihitung jumlahnya. Yang terakhir adalah D, nilai RS dihitung dengan rumus di atas. Nah, jadi setelah mendapatkan, nah di atas ini telah saya
tunjukkan rumus, kita dapat menghitung rumus tersebut dengan menggunakan rumus dari koefisien korelasi rank Brenma untuk mendapatkan hasil dari RS tersebut. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mana kasih berhenti? Oh iya, ada selesai. Bisa jadi. Oh ya, nih enggak perlu di ini. Sudah. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai tugas 7 untuk memenuhi UTS Statistik Lanjutan 2 untuk pertemuan ke-8. Terima kasih kepada teman-teman, kakak-kakak maupun dosen pengampu saya yang telah menonton video saya pada kali ini. Saya juga meminta saran maupun masukan pada PPT saya maupun penjelasan saya agar saya dapat memperbaiki jika ada terdapat kesalahan dan mempelajarinya kembali. Sekian dan terima kasih. Kebenarannya datangnya dari Allah SWT dan kesalahannya datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.